Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore bagi yang menonton video berikut ini. Video ini dibuat untuk menunjang pembelajaran siswa SMA 1, khususnya untuk shift 2 yang tidak masuk pada minggu ini. Bagi shift 1 yang menonton juga bisa untuk membantu mungkin lebih memahami pembelajaran selama 1 minggu kemarin. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran pada minggu ini, yaitu statistika. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari itu terbagi menjadi 3. Materi statistikanya itu ada ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Nah, bisa anak-anak ibu lihat sendiri apa-apa saja pembagian atau kategori yang akan dipelajari pada masing-masing ukuran pemusatan data, letak data, dan penyebaran data. Oh ya, untuk pelajaran pada kelas 12 ini, ada 2 jenis data yang akan kita pelajari untuk mencari ukuran pemusatan, letak, dan penyebarannya, yaitu data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari khusus data tunggal. Oke, kita langsung masuk ke ukuran pemusatan data. Nah, sebelum mencari tahu apa-apa saja yang dipelajari, kita harus tahu ukuran pemusatan data itu apa. Nah, ukuran pemusatan data itu ialah suatu nilai data dari serangkaian data yang mewakili data tersebut. Di antara ukuran pemusatan data itu ada rata-rata atau mean, sebutannya, ada modus, dan ada median. Nah, untuk 3 poin ini, Ibu yakin anak-anak Ibu sudah mempelajarinya sebelumnya. Mean atau rata-rata itu cara mencarinya jumlah data dibagi banyak data. Adapun cara mencarinya seperti yang di ini, rumusnya. Nah, untuk rumusnya ini, coba lihat tanda yang Ibu tunjuk dengan panah ini. Ini disebut dengan X-bar. Nah, X-bar ini merupakan lambang dari rata-rata. Nah, X-bar sama dengan sigma X per N atau X-bar sama dengan sigma FIXT per sigma FT. Nah, maksudnya apa, Bu? Sigma X ini maksudnya jumlah seluruh data, datanya itu dilambangkan dengan X per N. Nah, N ini banyak datanya. Nah, kalau yang pakai FIX ini gimana? FI ini lambang dari frekuensi. I itu data ke I, begitu juga dengan X. X ini suatu data ke I. I itu bisa jadi I-nya 1, 2, 3, atau seterusnya. Nah, untuk modus dan median, anak-anak ibu juga sudah belajar sebelumnya. Modus itu data yang paling sering muncul. Nah, untuk modus ini, jumlahnya boleh lebih dari 1. Median itu nilai data tengah, nah sudah dipelajari ya sebelumnya. Nah, untuk mencari median, itu bisa kita cari dengan cara median sama dengan data ke, nah, N ditambah 1 per 2. Maksudnya, kita punya N data. N ini banyak datanya, kita tambah 1, kemudian kita bagi 2 untuk mencari letak mediannya. Ini rumus untuk mengetahui letak dari nilai mediannya, bukan mengetahui nilai mediannya secara langsung. Untuk lebih memahaminya, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini terdapat contoh data nilai UH kelas 10 SMA Harapan. Bisa anak ibu lihat data yang disajikan. Nah, yang diminta tentukanlah rataan hitung, median, dan modus dari data di atas. Oke, untuk menyelesaikannya, nah, untuk mencari rata-rata, untuk cara mencari rata-rata anak-anak ibu sudah bisa memahaminya ya. Yakin anak ibu sudah tahu cara mencari rata-rata. Seperti yang di atas ini kita menggunakan lambang dari rata-rata langsung. Tapi untuk mencari rata-ratanya, X-bar sama dengan kita jumlahkan seluruh data yang tadi, 90 ditambah 85
ditambah 90 sampai data terakhir. Kemudian kita bagi sebanyak data yang kita punya tadi. Nah, tadi banyak datanya, banyak nilai ulangannya ada 16 buah. Nah, jumlah dari 90 ditambah 85, jumlah dari seluruh nilai UH tadi, kita bagi, nah kita bagi dengan 16, kita dapatkan rata-ratanya 83. Ini dengan cara menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyak datanya langsung. Nah, kalau yang pakai frekuensi gimana, Bu? Kalau pakai frekuensi, bisa kita sajikan data tadi ke dalam bentuk tabel seperti yang terlihat pada layar ini. Nah, kemudian kita cari frekuensinya. Oh, bukan. Kita sajikan dulu ke dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, kita lihat ini datanya. Data ini maksudnya nilai UH-nya. Kemudian ini frekuensi. Nah, frekuensi itu banyaknya satu data pada data yang disajikan, kelompok data yang disajikan. Kita lihat 65-nya ada 3, frekuensinya 3, 70-nya frekuensinya 1, nah begitu seterusnya. Oke, jadi frekuensi ini banyak dari suatu data. Nah, setelah didapatkan frekuensinya, bisa kita gunakan cara kedua, yaitu frekuensi dikali datanya, kemudian dijumlahkan seluruhnya, dibagi jumlah frekuensi. Nah, kalau kita jumlahkan seluruh frekuensinya ini, hasilnya sama dengan banyak data yang di atas, yaitu 16 buah. Oke, berarti eksponen di sini sama dengan 3 dikali 65, ini dikali, kemudian ditambah 1 dikali 70, ditambah 2 dikali 76, ditambah 2 dikali 85, ditambah 3 dikali 90, ditambah 1 dikali 91, dan ditambah 4 dikali 95. Hasil akhirnya nanti akan didapatkan sama seperti yang di atas, sehingga rata-ratanya yang kita dapatkan sejumlah 83. Sama ya? Caranya berbeda tapi akan menghasilkan hasil yang sama. Oke, jadi kita dapatkan untuk rata-rata nilai UH kelas 10 SMA Harapan itu senilai 83. Nah, untuk median tadi, untuk mencari nilai mediannya ada rumus datase. Nah, untuk mencari datasenya itu N-nya kita punya 16 nih. Banyak datanya 16 buah. Kita tambah 1 jadi 17 dibagi 2. Berarti mediannya terletak pada data ke 8,5. Nah, 8,5 ini maksudnya apa? Berarti mediannya terletak di antara data ke-8 dan data ke-5. Nah, untuk mencari nilai median pada tabel itu bisa kita lihat dari frekuensinya dulu. Coba kita lihat. Data pertama frekuensinya 3, berarti data pertama, kedua, dan ketiga itu terletak pada nilai yang pertama. Nah, kalau yang keempat itu terletak pada nilai kedua. Nah, ini data ke-56 terletak pada nilai ketiga, yang diminta nilai ke-8. Nah, ternyata nilai ke-8 terletak pada nilai keempat, yaitu 85. Tapi dia pakai koma. Nah, kalau pakai koma, berarti nilai mediannya terletak di antara data ke-8 dan data ke-9. Nah, data ke-8 kita terletak pada nilai 85, sementara data ke-9 terletak pada nilai ke-5 yaitu 90. Nah, cara mencari nilai mediannya yaitu median sama dengan 85 atau data ke-8 ditambah 0,5 dikali data ke-9 atau data setelahnya dikurang dengan data ke-8.
Nah, di sini kita tahu data ke-9-nya 90 dan data ke-8-nya 85. Berarti 90 dikurang 85 dikali 0,5. Kita dapatkan hasilnya 2,5. Nah, 2,5 ini kita jumlahkan dengan data ke-8 yaitu 85. Didapatkan mediannya senilai, mediannya terletak pada nilai 87,5. Nah, itu mediannya. Adapun modus itu kan data terbanyak, berarti terletak pada data yang frekuensinya paling banyak. Nah, di sini pada tabel bisa kita lihat data paling banyak itu frekuensinya 4, yaitu data dengan nilai 95. Nah, berarti modusnya yaitu nilai 95. Tadi Ibu jelaskan kalau modus itu boleh lebih dari 1. Nah, kalau modus boleh lebih dari 1 itu maksudnya bagaimana? Misal yang 45 ini kita anggap tidak ada. Nah, tinggal nilai terbanyak itu 3. Nah, coba kita lihat nilai terbanyak yang 3 itu ada 90 dan 65. Bagaimana cara menentukan modusnya? Kalau nilai tertingginya itu 3 dan terdapat 2 buah nilai yang nilainya 3, artinya kedua buah nilai itu merupakan modusnya. Berarti modus dari data tersebut adalah nilai 65 dan 90. Oke. Nah, itu maksud dari modus lebih dari 1. Kalau seandainya terdapat 2 buah nilai yang jumlahnya sama dan paling banyak dalam suatu data yang disajikan. Oke, kita langsung masuk ke ukuran penyebaran data. Nah, pada ukuran penyebaran data, yang dimaksud dengan ukuran penyebaran data yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Maksudnya, seberapa sih perbedaan suatu nilai data? Nilai data kita kan banyak ya. Nah, seberapa besar perbedaan dari data-data tersebut dengan pusatnya? Yang dimaksud pusatnya di sini yaitu nilai rata-ratanya. Nah, ukuran penyebaran data itu ada 4, yaitu ada jangkauan atau rank, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam atau variansi. Nah, jangkauan itu kalau disuruh menjangkau, itu pasti dari ujung ke ujung kan? Nah, jangkauan pada statistika, itu cara mencarinya, terlihat pada rumus di samping ini, yaitu J, lambang dari jangkauan sama dengan Xmax dikurang Xmin. Maksud Xmax sama Xmin itu apa? Nah, Xmax dan Xmin ini merupakan titik ekstrim. Maksud titik ekstrim itu titik terbesar dan terkecil. Xmax merupakan lambang dari titik atau data yang nilainya paling besar dalam suatu data yang disajikan, kelompok data yang disajikan, dan Xmin merupakan nilai terkecil dari data yang disajikan. Nah, untuk contohnya nanti kita gunakan data yang tadi lagi. Nah, untuk simpangan rata-rata, simpangan rata-rata itu cara mencarinya seperti yang di samping ini. Bisa dengan cara 1/n dikali sigma mutlak dari XI dikurang X bar, atau 1/n, n ini nilai, banyak datanya, kita kalikan dengan jumlah dari XI dikurang rata-rata. Jumlah dari nilai mutlak ya, nilai mutlak XI dikurang rata-rata. Berarti nanti tidak akan ada nilainya yang negatif karena dia nilai mutlak. Atau bisa juga dengan menggunakan frekuensi, itu 1/n dikali dengan jumlah dari frekuensi dikali mutlak XI dikurang rata-rata. Nah, untuk simpangan baku dan ragam ini cukup unik. Coba dilihat. Nah, untuk simpangan baku itu dilambangkan dengan S. Nah, S itu sama dengan akar dari S kuadrat. Nah, kalau suatu bilangan kuadrat diakarkan hasilnya
sama dengan bilangan itu sendiri ya. Nah, adapun rumus S itu sendiri sama dengan 1/n dikali jumlah dari XI dikurang X bar yang dikuadratkan. Nah, untuk ragamnya coba lihat. Ternyata ragam itu sama dengan S kuadrat. Nah, S kuadrat itu rumusnya yang 1/n tadi yang kita bacakan. Artinya, simpangan baku dan ragam ini saling berkaitan. Kalau kita mencari simpangan baku dan kita dapatkan hasilnya, untuk mencari ragam, ya sudah tinggal kita kuadratkan saja nilai simpangan bakunya. Oke, untuk lebih memahami cara menggunakan atau mencari simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam, dan jangkauan, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya yaitu data nilai UH yang tadi. Nah, dengan menggunakan nilai UH yang sudah kita lihat tadi, kita diminta untuk mencari jangkauan, simpangan rata-rata, dan simpangan baku, serta ragamnya. Nah, ini data nilai UH yang kita punya tadi. Tapi kita ambil bagian tabelnya aja, supaya lebih mudah untuk melihatnya. Nah, jangkauan tadi rumusnya yaitu Xmax atau data terbesar dikurang data terkecil. Bisa kita lihat data terkecilnya di sini yaitu 65 dan yang terbesarnya itu 95. Berarti untuk mencari jangkauan tinggal kita kurangi data terbesar yaitu 95 dikurang 65 sebagai data terkecil, kita dapatkan 30. Apakah frekuensi dari data-data ini mempengaruhi? Tidak. Kita hanya perlu melihat nilai datanya saja. Frekuensinya tidak perlu dilihat untuk menentukan jangkauan dari suatu data. Cukup nilainya saja yang kita lihat, frekuensinya tidak usah. Berarti tinggal 95 dikali 65, kita dapatkan nilainya 30. Nah, untuk simpangan rata-rata, tadi rumusnya 1/n dikali jumlah dari frekuensi dikali mutlak XI dikurang X bar atau rata-rata. XI itu maksudnya data ke I. Nah, karena kita punya sajian datanya dalam bentuk tabel, supaya gampang kita gunakan rumus yang ada frekuensinya. Nah, gimana cara menggunakannya? Tadi 1/n. Nah, N kita ada 16 buah. Jumlah dari frekuensinya 16 atau banyak data kita sebanyak 16 buah. Berarti 1/n dikali. Nah, kita masukkan ke dalam tanda kurung untuk menjumlahkan seluruh data kita tadi. Kita gunakan rumus yang menggunakan frekuensi. Nah, coba kita lihat. Data yang pertama itu 65. Frekuensinya ada 3, berarti 3 dikali 65, data X1, kita lambangkan sebagai X1, dikurang X bar atau rata-rata. Nah, tadi kita udah dapat rata-ratanya 83, ditambah 1, frekuensinya karena dia 1, jadi tidak kita tulis frekuensinya, dikali mutlak dari 70, dikurang rata-rata. Nah, begitu seterusnya sampai data ke terakhir, yaitu 95, yang frekuensinya ada 4, berarti 4 dikali mutlak dari 95 dikurang 83. Ingat ya, untuk data yang di dalam sini, dia menggunakan nilai mutlak. Jadi, mau negatif pun hasilnya, hasil terakhirnya akan menjadi positif. Meskipun 65 dikurang 83 misalnya, ini hasilnya negatif kan? Tapi, karena dia pakai tanda mutlak, akhirnya nilainya menjadi positif. Nah, kita kali dengan frekuensinya, kemudian kita jumlahkan semuanya. Nah, setelah didapatkan jumlah keseluruhannya, barulah kita bagi dengan 16. Nah, setelah didapatkan 16, setelah kita dapatkan jumlahnya, kita bagi 16, didapatkan hasil akhirnya 10,125. Ini untuk simpangan rata-rata. Nah, untuk simpangan baku,
Simpangan baku itu tadi rumusnya akar dari 1/16 dikali dengan jumlah dari XI dikurang rata-rata, kemudian dikuadratkan. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau dimasukkan ke dalam rumus, 1/n, n kita 16, dikali data pertamanya tadi 65 dikurang 83. Nah, kita kuadratkan. Untuk rumus ini, kita butuh ketelitian tinggi. Jumlahnya yaitu kita kuadratkan dulu, baru kita jumlahkan dengan hasil pengurangan yang lain. Nah, ini Ibu pakai datanya satu-satu, nggak pakai frekuensi, jadi dia kelihatan banyak. 65 dikurang 83 dalam kurung, kemudian dikuadratkan, ditambah 65 kurang 3. Jadi, ini 65-nya ada 3 buah, 70 dikurang 83, dan begitu seterusnya sampai 95 dikurang 83 dikuadratkan. Nanti didapatkan hasilnya. Setelah didapatkan hasil pengurangannya, dikuadratkan, kemudian dijumlahkan hasilnya, dapatkan hasilnya 2394. Nah, hasil dari 2394, penjumlahan dari ini semuanya tadi, kita bagi dengan 16. Kita dapatkan hasil akhirnya akar dari 149,625. Ini untuk simpangan baku. Nah, untuk ragam, kita tinggal mengkuadratkan nilai simpangan baku tadi, yaitu akar 149,625. Nah, kita dapatkan nilai ragamnya yaitu 149,625. Oke, ini cara penggunaan untuk jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Nah, kita masuk ke ukuran letak data. Ukuran letak data itu yaitu suatu ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada. Nah, maksudnya yaitu kita mengetahui letaknya dari pembagian-pembagian. Nah, di ukuran letak data ini ada 3 buah yang akan dipelajari, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, kuartil kalau anak-anak Ibu tahu quarter, bahasa Inggris quarter, itu kan 1/4 ya. Nah, 1/4. Nah, kuartil itu mirip-mirip dengan quarter, dia membagi data menjadi 4 bagian. Nah, karena dia dibagi 4, berarti kuartilnya ada 3 buah, yaitu kuartil 1 atau disebut kuartil bawah, kuartil tengah atau disebut kedua, dan kuartil atas atau disebut ketiga. Nah, bentuk umum kuartil itu seperti ini. Data ke I, N ditambah 1/4, karena dia akan membagi menjadi 4 bagian. Ukuran letak data yang dimaksud di sini yaitu letak dari suatu data itu di bagian mana. Nah, untuk bagian kuartil, dia akan dibagi menjadi 4 bagian. Apakah dia di bagian 1/4 data pertama, 1/4 data kedua kah, atau 1/4 data ketiga, dan terakhir 1/4 data keempat. Ini untuk kuartil. Nah, kalau desil, dia membagi datanya menjadi 10 bagian. Nah, di sininya belajar penomoran dari unsur ya, atau ikatan. DK, nah, bilangan 10 kan. Kalau desil itu dia membagi suatu data menjadi 10 bagian. Nah, rumus umumnya mirip dengan kuartil, tapi karena dia membagi 10, jadi dia dibagi per 10. Nah, saya ingat untuk rumus yang diberikan ini, dia mencari tahu nilai dari posisi dari kuartil dan desilnya, belum mengetahui nilai dari desil dan kuartilnya itu sendiri. Nah, persentil juga sama. Persentil itu persen. Persen kan per 100-an, berarti dia membagi data menjadi 100 bagian.
Nah, untuk rumus umumnya sama, tapi dia dibagi dengan teratur. Untuk contoh penggunaan dari atau cara mencari kuartil, desil, dan persentil, kita masuk ke contoh soal. Nah, masih menggunakan data nilai UH, kita diminta mencari Q1, 2, 3, dan D6. D6 ini maksudnya nilai desil ke-6. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk Q1, tadi, oh ya, yang I itu maksudnya 1, 2, dan 3 ya. Karena Q itu kan cuma ada 3. Nah, kalau untuk desil itu cuma ada 9. Kalau persentil ada 99. Oke, untuk Q1, kita masukkan I-nya, berarti I-nya 1 di sini. Berarti data ke 1 dikali N kita ada 16, ditambah 1, kita bagi 4. Berarti datanya kita dapatkan di data ke 4,25. Nah, kita cari data keempat. Nah, kita dapatkan data keempat di sini. Di 70. Nah, berarti kita masukkan untuk mencari nilai kuartil satunya sama dengan 70 ditambah, nah 0,25-nya ini. Kan dia data ke 4,25, berarti 0,25 dikali data setelah data keempat, yaitu 70, berarti 76. Data kelima dikurang dengan data keempat. Data yang kita dapatkan tadi sebagai Q1-nya. Nilai kokoh Q1-nya jadi 0,25 dikali 76 dikurang 70. Nanti kita dapatkan hasilnya 1,5. Ini 6 dikali 0,25, dapatkan 1,5 ditambah 70, jadi 71,5. Itu nilai dari Q1. Nah, Q2, I-nya itu 2, berarti data kedua dikali 16 ditambah 1. Kemudian kita bagi 4, kita dapatkan Q2 merupakan data ke 8,5. Nah, data ke 8 terletak di ini 3, 4, 6, nah 8, 85 ditambah 0,5 dikali data setelahnya 90 dikurang data yang ke 8, yaitu 85. Hasilnya didapatkan nilai Q2-nya yaitu 87,5. Nah, untuk Q3-nya juga sama, I-nya 3, berarti data ke 3 dikali 16 ditambah 1 dibagi dengan 4. Kita dapatkan Q3-nya merupakan data ke 12,75. Nah, data ke 12 kita yaitu 91 ditambah dengan 0,75 dikali dengan data setelah data ke-12, yaitu data ke-13 di 95 dikurang 91 sebagai data ke-12. Nah, nanti didapatkan hasilnya 94. 94 ini merupakan Q3-nya. Nah, untuk desil bagaimana? Yang D6. I-nya yaitu 6. Nah, kita masukkan nilai I-nya data ke 6. 6 dikali 16 ditambah 1, kemudian kita bagi 10 karena dia desil. Nanti didapatkan hasilnya D6-nya yaitu data ke 10,2. Nah, untuk mencari nilai dari D6 yaitu sama dengan cara yang tadi. Kita cari data ke 10 dulu yaitu 90. Data ke 10 terletak pada nilai 90. 90 ditambah 0,2 dikali, nah data ke-11 dikurang data ke-10, data ke-11 dan 90 dikurang 90. 0 dikali 0,2 sama 0, berarti D6-nya merupakan 90. Nah, sekian materi penjelasan untuk minggu ini, khususnya bagi yang siswa. Bagi yang siswa 1 yang juga menonton, semoga lebih paham. Tapi bagi anak-anak ibu yang merasa materinya kurang jelas,
Mungkin bisa ditanyakan, boleh langsung di WA Ibu pribadi, boleh di grup, atau boleh juga tanya langsung di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini. Maaf kalau banyak kata-kata yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.